إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepadanya dengan menjalankan setiap perintah-perintahnya dan menyempurnakan pelaksanaan perintah tersebut. Menjauhkan diri dari keharaman-keharaman serta larangan-larangannya, serta berusaha untuk menyempurnakan dalam rangka menjauhkan diri kita dari keharaman dan larangannya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin ataupun di kalangan seluruh orang saat ini adalah merasakan turunnya ekonomi. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan disertai dengan sebab dan akibat. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali pasti akan ada sebabnya. Kecuali pasti sudah ada sebabnya. Dan barang siapa yang menempuh suatu sebab, maka dia akan mendapatkan hasilnya dan tujuannya. Atau dia akan menanggung akibatnya. Maka disinilah poin penting kita semua. Poin penting yang harus kita pahami bersama. Bahwasannya kejadian dengan merosotnya ekonomi dan yang lain-lain saat ini tidak lain dan tidak bukan pasti ada penyebabnya. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Pasti sebagian besar kita akan mengatakan dan beranggapan bahwasannya ini hanyalah kesalahan murni dari pemerintahan kita. Akan tetapi tidak dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang merosotnya ekonomi sudah dibahas. Dan itu pun sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman-zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik jalan adalah jalannya Nabi dan para sahabat dalam melalui dan mengarungi kehidupan dunia. Sekalipun mereka tidak hidup di zaman kita, akan tetapi solusi masalah terbaik ada pada mereka. Kami ulangi sekali lagi. Sekalipun para sahabat, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup di zaman kita,
Akan tetapi setiap problem, solusi terbaiknya ada pada mereka. Dan mereka adalah orang yang telah sukses di dunia dan di akhirat. Mereka adalah orang yang sudah mentas, sudah kering dari setiap problematika kehidupan di dunia. Dan mereka sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa contoh terbaik? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia terbaik yang mengikuti para nabi? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kembalikan solusi dari setiap permasalahan kepada mereka. Sebaik-baik solusi ada pada mereka. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang merosotnya ekonomi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ainah." Apabila kalian sudah sering, suka, terbiasa tabayatum, berbisnis, bertransaksi, jual beli bil 'ainah. Para ulama menjelaskan, al-'ainah riba, gharar, tipu muslihat. Kalau kalian sudah terbiasa jual beli dengan riba, sistem bunga atau gharar, membeli kucing di dalam karung, tipu menipu, tidak ada transparansi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah akan timpakan kepada kalian musim-musim paceklik. Idza tabayatum bil 'ainah. Nabi sudah bersabda apabila kalian sudah sering bertransaksi dengan al-'ainah. Perhatikan lafaz al-'ainah. Sebab utama kehancuran ekonomi pada suatu masyarakat adalah al-'ainah. Yaitu kredit, hutang piutang berbunga, gharar, tipu menipu. Apabila ini sudah dipasarkan, dianggap biasa, bahkan dijadikan jargon, kalau tidak kredit saya tidak punya apa-apa. Selamat, kita telah menjadi penyebab kehancuran ekonomi. Sudah, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tabayatum bil 'ainah, apabila kalian itu berjual beli dengan cara al-'ainah. Dan kalian sibuk dengan peternakan serta pertanian kalian. Kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Poin keempat. Tidaklah seseorang akan meninggalkan jihad fi sabilillah kecuali sebab utamanya 1-3. Tidak usah kita berbicara masalah jihad jemaah. Ayo jihad Palestina. Siapa yang berbicara demikian? Sebelum kita berjihad, selesaikan dulu tabayatum bil 'ainah. Selesaikan terlebih dahulu masalah transaksi-transaksi haram yang berkembang di tempat kita. Apa solusi dari ini semua? Tinggalkan transaksi-transaksi yang haram. Seseorang tidak akan pernah fokus untuk bisa akhirat kecuali dia meninggalkan yang haram-haram. Seorang tidak bisa fokus dengan akhirat apabila dia masih tersibukkan selalu fokus dengan urusan dunianya. Ini penyebab kehancuran ekonomi kita para jemaah. Lihatlah fenomena di mana riba sudah menjadi kebiasaan. Lihatlah fenomena di mana gharar, tipu menipu menjadi sebuah hal yang lumrah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah menghancurkan riba dan Allah menyuburkan sedekah-sedekah. Lihat betapa banyak ribawi itu berkembang di tengah-tengah kita. Kendaraan riba, rumah pun riba, pendidikan anak pun riba, na'udzubillah. Bahkan ada orang yang nganggur, cari kerja, kemudian diangkat menjadi pegawai tetap, karena hidupnya kurang adrenalin,
dia gadaikan SK-nya untuk riba. Dari mana ekonomi akan bangkit para jemaah? Jika seandainya kita masih melakukan apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tabayatum bil 'ainah. Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara 'ainah. Begitu pula orang yang berdagang. Dia hiasi perdagangannya dengan ketidakjujuran. Dia gunakan penjelasan-penjelasan penuh tipu muslihat. Yang penting dagangannya laku. Mau saling menzalimi antar satu pedagang dengan pedagang yang lain. Mau itu harga ada yang ditutup-tutupi ataupun tidak. Mau itu cacat-cacat yang tidak dijelaskan pada barang. Dan itu semua telah terjadi di zaman kita sekarang. Itu dianggap biasa juga. Sampai-sampai masalah pendidikan pun demikian. Kalau pengen cepat masuk ke suatu lembaga, maka harus lebih bayar banyak, nyogok, terbiasa dengan itu. Hancur ekonomi disebabkan karena itu. Tidak perlu kita menyalahkan siapapun, salahkan diri kita. Yang menjadi pelaku utama kerusakan ekonomi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ingatlah di dunia ini ada sebab dan akibat. Akibat dari perbuatan kita, akibat dari transaksi yang haram. Inilah akibatnya saat ini kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus menyadari bersama bahwasannya semua rezeki kita telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Jiwa itu tidak akan pernah mati kecuali Allah sempurnakan rezekinya. Fa ajmilu fit talab. Maka perbaguslah dalam mencari rezeki. Gunakan cara yang halal dan jauhi cara yang haram. Carilah fulus, carilah penghasilan dengan cara yang halal. Jangan dengan cara yang haram. Tidak akan ada keberkahan, tidak akan ada kekayaan, tidak akan ada keselamatan jika harta tersebut dicari dengan cara yang haram. Tidak ada. Jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang tampaknya kaya, akan tetapi ia mendapatkan dengan cara yang haram. Jangan tertipu. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, penyebab dari semua keburukan-keburukan yang ada di masyarakat salah satunya adalah transaksi-transaksi yang haram. Tidak sekadar itu para jemaah, kita harus menyadari bersama bahwasannya dalam masalah ibadah pun terkadang seseorang menyisipkan, menggunakan atau ibadahnya didirikan dengan transaksi yang haram. Mohon maaf sebelumnya. Betapa banyak orang-orang yang memaksakan diri untuk berangkat haji dengan menggunakan dana-dana talangan yang berbunga. Apa hukumnya? Haram. Anda sepakat tidak sepakat? Haram. Apa kata Allah? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Segala macam bentuk riba haram. Meskipun itu 0,5 haram. Meskipun itu digunakan untuk haji haram. Meskipun itu digunakan untuk ibadah haram. Anda suka atau tidak suka, Allah yang menetapkan. Betapa banyak dahulu orang-orang kalau mau berhutang itu malu. Kalau tiap hari didatangi oleh, kalau bahasa kita Bang Tetil, ya, didatangi oleh apa? Iya, Bang Tetil, rentenir, malu dilihat oleh tetangganya. Zaman sekarang tidak perlu rentenir. Kita buka HP, kita bisa mengajukan peminjaman dengan cara yang haram. Lalu siapakah yang akan kita salahkan? Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Apa akibat buruk dari itu semua?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa sallallahu alaikum dhullan. Allah pasti akan menimpakan kepada kalian pertama, yaitu kehinaan. Kehinaan. Sudah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan kepada kalian pemimpin yang zalim. Karena sebab apa? Transaksi yang haram. Wala yanzi'uha, dan Allah tidak akan mencabut itu sampai kalian benar-benar mau kembali ke agama kalian. Bahkan kata Nabi SAW, bahkan air hujan pun tidak akan mau turun kepada orang-orang seperti ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, kalaulah bukan seandainya ada hewan melata ataupun binatang yang hidup di wilayah itu, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada mereka sebagai bentuk keberkahan bagi mereka. Na'udzubillah. Semoga ini manfaat untuk kami pribadi dan jenengan semua. Dan semoga kita menyadari apa yang terjadi, realita yang terjadi sekarang disebabkan karena buah hasil kedua tangan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'uusi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena hasil perbuatan tangan-tangan manusia. Maka Allah timpakan kerusakan itu kepada manusia itu sendiri. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah ingin memberikan tahu atau rasa kepada kita agar mereka merasakan apa yang telah mereka perbuat, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nurunnya ekonomi saat ini adalah ujian bagi kita semua. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada syariatnya. Berdaganglah dengan cara yang halal. Bekerjalah dengan cara yang halal. Tempuhlah setiap transaksi-transaksi yang halal. Kembalilah kepada Al-Quran dengan cara yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan ekonomi ini lebih baik lagi. Namun selama-lamanya jika kita masih terombang-ambing dengan transaksi-transaksi yang haram, transaksi-transaksi yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa, transaksi yang tipu-menipu, ribawi dan yang lainnya, maka selama-lamanya Allah tidak akan pernah membantu kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Maka tidak perlu siapapun kita salahkan, tidak perlu kita menyalahkan siapapun. Tidak perlu kita menyalahkan pihak manapun. Sedangkan kita menyalahkan setiap person-person tertentu. Sedangkan diri kita masih melakukan keharaman kepada Allah berupa transaksi-transaksi yang menghancurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, serta memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar transaksi-transaksi yang halal, transaksi-transaksi yang haram. Memudahkan kayak kita untuk hadir ke majelis ilmu dalam rangka mempelajari transaksi-transaksi yang halal dan haram, agar supaya kita terhindar dari keburukan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semua di dunia dan di akhirat, menerima setiap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة